Oh, yang tadi Matius 19 jangan kemana-mana ini, jangan kemana-mana. Lihat, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak, jawab perempuan, tidak ada. Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Tidak menghukum kan ini kebalikan dari pengampunan. Orang yang dihukum kan berarti ya menerima imbalan. Dia wanita itu harus mati kan. Nah Yesus mengatakan aku pun tidak menghukum engkau. Artinya memberikan pengampunan. Tidak jadi dihukum mati. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Yesus memberikan pertobatan kepada wanita itu. Artinya ya, hukum perjanjian lama Imamat 20 ayat 10 itu disempurnakan, digenapi oleh Yesus. Digenapi artinya disempurnakan. Hukum-hukum di perjanjian lama itu kan kejam. Ya, kejam sekali. Kedapatan berzina, mati, langsung dirajam. Ya. Makanya digenapi, disempurnakan oleh Yesus dengan hukum kasih, pengampunan. Jadi kalau kamu sudah tidak dihukum oleh Yesus, dengan syarat jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Ini artinya wanita ini bersatu dengan istrinya, tidak ada terjadi pisah, tidak ada terjadi pisah. Tetap dia wanita ini bersatu dengan suaminya karena memberikan pengampunan. Yesus mengatakan, suami, kalau istrimu berbuat zina, ampuni. Itu pesan Yesus kepada kita. Pesannya Yesus kepada kita, kalau salah satu pasangan berbuat zina, ampuni. Kalau kamu benar-benar menjadi Kristen, pengikut saya. Kalau kamu pengikut saya, pengikut Yesus, ikuti kata-kata saya, kata Yesus. Ampuni, jangan hukum orang yang berzina. Jangan hukum, ampuni artinya. Lalu berikan dia pertobatan. Kalau kan ada orang yang menyesal bertobat kan, ya saya tidak mau berbuat dosa lagi. Dia berubah. Artinya kan masih dalam satu keluarga, masih menjadi suami istri. Nah masalahnya di Protestan ini tidak bisa. Pengampunan itu di Protestan tidak ada. Buktinya, kenapa ya saya udahlah, bilang aku tidak izin turun lah, ngantuk aku hilang Wah, Mana narasimu mo? kenapa Kau di tuduhkan Protestan ke tidak ada Protestan tidak pengampunan? ada pengampunan, katanya nggak ada lah itu. Karena jalan keluarnya di pengadilan loh. Iya, mereka memilih cerai, Keluarnya di pengadilan. memilih kawin Besok-besok lagi lagi. ya, udah jam 1 hilang aku. Jangan kabur. Ya. Gak apa-apa, kabur lah, aku mau tidur. Iya, kabur ya. Itu kan terus. Protestan. Karena jalan keluarnya itu cerai di pengadilan. Ya nekat kamu. Hatimu masih kuat nggak sama saya? Buktinya nggak kuat. Kabur saudara. Oke, silakan teman-teman. Om Elang, Matius 19 ayat 9 itu padanannya masih di Matius 5:32 kan? Ya. Matius 19 ayat 9 padanannya masih di Matius 5:32 itu. Ya, Matius 5 ayat Ya. 2, betul. Di Markus 12 Barang siapa yang ada. Barang siapa yang menceraikan istrinya karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dia sendiri yang membuat istrinya berzina. Ya, berzina Si kan suami itu yang kan? membuat. Dalam hukum Ya, Israel dan kan? kalau berzina hukum mati, artinya dia harus cerai mati kan? Ya, Harus cerai cerai mati. mati. Kematian yang memisahkan. Jadi supaya dia jangan mati harus ada pengampunan. Betul. Di sini Yesus menempatkan diri tidak melawan hukum Taurat, juga tidak melanggar hukum kasih. Yesus berdiri di tengah-tengah keadilan itu. Yesus adalah sang keadilan itu, berarti dia melakukan sesuatu yang benar-benar adil yang tidak dapat dilakukan oleh manusia siapapun juga di saat itu juga. Hebatnya Yesus tuh di situ. Nah, Arya nggak paham sampai di situ. Om Elang udah jabarkan panjang lebar, otaknya nggak nyampe. Iya, makanya nanti saya buka 16 ayat 18. Ini kan pasangan yang tidak bersalah kan?
Lihat, namun bila pasangan yang tidak bersalah ini ingin menikah lagi, dia juga diizinkan. Kita lihat masuk ke Lukas 16 ayat 18. Ya. Menentang Lukas 16 ayat 18 nggak nanti ini? Lukas 16 ayat 18. Nah, lihat ayat 18-nya. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Artinya ini suami yang bersalah. Suami yang berdosa, ia berbuat zina. Nah, kita lihat ini ke istri. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya. Ini berarti istrinya ya, perempuan yang diceraikan suaminya. Kalau perempuan itu kawin dengan laki-laki lain, lihat, barang siapa kawin dengan perempuan, berarti barang siapa kawin berarti laki-laki dong, nggak mungkin perempuan kan? Berarti laki-laki yang kawin dengan perempuan ini kan? Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya. Artinya perempuan ini kawin lagi dengan laki-laki. Dikatakan apa? Ia berbuat zina. Ia berbuat zina. Kembali kita ke sini. Jadi di sini. Walaupun dia gak salah ya Om Lang. Iya nggak salah ini. Namun bila pasangan yang tidak bersalah ini ingin menikah lagi, dia juga diizinkan. Bertentangan nggak dengan Lukas 16 ayat 18? Bertentangan tidak? GB ini pasangan yang tidak bersalah tadi diizinkan menikah, sedangkan Yesus di Lukas 16 ayat 18 bertentangan, berkontradiksi. Karena poin dari semua ayat itu tidak mengizinkan. Yesus, saya bilang menentang. Om Lang, kalau mereka berpatokan berzina boleh menikah lagi, orang yang mau menikah lagi mending dia berzina dulu toh, Om Lang. Iya. Kalau di GPI, maksudnya kan mereka bilang kecuali kena kasus berzina ya. Kalau ada satu laki-laki dia mau kawin lagi, mending dia pura-pura berzina aja. Atau dia melakukan perzinahan, dia kan boleh kawin lagi nanti. Ya, hidup mereka berzina. Gak ada kekudusan dalam Protestan, gak ada. Laki-lakinya kawin dengan wanita lain itu berzina. Perempuannya yang tidak bersalah kawin lagi berzina, kata Yesus. Sedangkan pasangan yang tidak bersalah ini diizinkan menikah lagi. Ini kan berzina, kata Yesus ini. Sesuai dengan Lukas 16 ayat 18. Berzina. Ini diizinkan lagi, ini kan menentang Yesus ini. Tapi hukum dalam kitab suci cuma dua aja kan Om Lang, hukum mati sama pengampunan, itu aja. Iya, betul. Tidak ada yang lain, tidak ada izin yang lain. Izinnya adalah cuma satu, hukum mati atau pengampunan. Dan kamu harus hidup kembali bersama. Itu aja. Kitab suci perjanjian lama suruh harus mati, perjanjian baru. Kalau di Protestan ada masalah, jalan keluarnya kan cerai. Enggak, kalau mereka memberikan pengampunan kan tidak terjadi cerai di pengadilan kan? Tidak cerai. Contohnya suaminya berzina, kan? Kalau dia memang betul-betul seorang Kristen pengikut ajaran Yesus, artinya kan diterapkan memberikan pengampunan kan? Nah, artinya si istri tidak bisa memberikan pengampunan, gugat cerai di pengadilan, diputuskan di pengadilan, cerai kamu. Lalu si istri bisa nikah lagi. Si istri bisa nikah lagi. Sesuai dengan Lukas 16 ayat 18. Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Tapi di GBI diizinkan ya yang tidak bersalah ini menikah lagi. Ini menentang Yesus, saya bilang. Kalau kasus itu konsekuensinya harus rajam mati. Ya, karena tidak ada lagi pengampunan. Di dalam konteks di zaman Israel, ini kan mereka tidak dirajam, tidak dihukum mati kan? Artinya tidak perzinahan itu tidak menentang juga dengan kematian kan? Iya, masih benar, hidup, sama-sama hidup. Lalu kawin. Berarti menentang Om. Berarti menentang karena tidak lagi menggunakan perjanjian lama, tapi menggunakan perjanjian baru. Perjanjian baru menegaskan harus mengampuni. Cerai hidup lah namanya. Kalau sekarang di Protestan cerai hidup. Kalau di yang berarti menentang cerai mati namanya.
cerai mati. Karena Berarti kita menentang. hukum mati, cerai mati. Sedangkan di Protestan itu cerai hidup. Kalau yang cerai hidup itu kan di Lukas 16 ayat 18 berbuat zina katanya. Cerai hidup itu berbuat zina kalau kawin lagi. Tapi di cerai hidup di GBI itu boleh diizinkan menikah lagi. Makanya saya bilang, perbaikilah ya Protestan, perbaiki ajaran kalian. Ini pendeta-pendeta ketua sinode GBI, dengar kan kelak. Kamu mau kejang-kejang, ya silakan. Saya menyuarakan kebenaran tentang ajaran Yesus. Saya berani menyuarakan kebenaran. Ya, ini ajaran kalian ini ajaran apa ini, coy? Ajaran dari mana ini? Yesus tidak pernah mengatakan pasangan tidak bersalah itu menikah, diizinkan menikah lagi. Kalian diizinkan menikah lagi. Lukas 16 ayat 18. Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ini berbuat zina. Kalian izinkan ini. Pasangan tidak bersalah ini kawin. Jelas-jelas kalian penentang Yesus. Makanya ubah ini saudaraku GBI ya. Ubah. Masih baik loh Menentang saya. Alkitab juga Om. Itu menentang Alkitab juga Om. Soalnya hukum raja mati perjanjian lama nggak dipakai, pengampunan juga nggak dipakai. Ya pengampunan tidak dipakai, hukuman mati tidak dipakai kan? Yang dipakai mereka itu pengadilan, hukum manusia. Menceraikan itu di pengadilan hukum manusia kan yang menceraikan, kan hakim yang menceraikan. Saudara Tina dan saudara Dono, aku ceraikan, saya pisahkan kalian, cerai. Setelah cerai, ini boleh menikah lagi di sini. Boleh menikah lagi mereka. Yesus tidak pernah mengatakan cerai hidup itu menikah lagi, nggak ada. Hanya kematian yang memisahkan. Itulah yang kedapatan berzina tadi. Kematian yang memisahkan. Ya. Jadi Protestan, ya, bersyukurlah kalian mendengarkan suara saya. Supaya kalian ajaran kalian ini kalian ubahlah. Ya. Katanya sola Om, Bertentangan katanya dengan sola. Alkitab ya. Katanya sola, tapi perjanjian lama sama baru nggak dipakai sama sekali. Katanya sola. Makanya Om Made ini mau pindah dari GBI ini nengok. Makanya Made apa ini? Mau pindah, ini gereja GBI mau pindah ini. Ini ajarannya membingungkan saya Om Elang. Perpuluhan dikuatkan, perjinahan dibesarkan. Nah, ini makanya Om Made ini mencari jalan yang gereja yang benar. Makanya ketika saya live selalu ngekor sama saya. Silakan Om Made beri kesaksian. Ya Om Lang. Ada juga Sintiul juga saya. Ya silakan Om Made. Ya memang di GBI kan banyak cerai bukan cerai mati ya, cerai hidup ya kawin lagi. Pelan-pelan Om Made, pelan-pelan nanti. Tapi nggak apa-apa. Kalau menceritakan fakta dan kebenaran, silakan, nggak apa-apa. Silakan Om Made. Ya mau gimana nih Om Lang, dari belajar pertama kan kita nggak menyadari di ADRT-nya GBI itu ada kayak gini. Aku tahu tuh di saat Om Lang membawa data gereja GBI itu baru aku, aduh ya bener ya, kok menyimpang banget sih. Yang apa yang dibilangin menurut Alkitab ternyata semua menyimpang Om Lang, nggak ada yang cocok sama sekali. Kalau saya di mana Om Made? Saya memberitakan kebenaran, lalu orang membenci saya. Ya Saya memang ya. Mana memberitakan kebenaran? Ya tidak salah Om Lang menurut saya. Nah, ini. Kalau mau jujur tidak salah sih, kalau nggak jujur ya salah paling. Saya berani buka data, saya nggak mau hoax. Saya selalu buka data video, data peraturan gereja kalian. Saya nggak mau ngomong hoax gitu, nggak mau.
Nanti bisa kalian jerat saya. Nggak ada bawa data. Data kami kan seperti ini, tidak boleh cerai dan nikah lagi. Si Elang menolak. Dia bilang di Protestan boleh cerai dan nikah lagi. Sedangkan data kami seperti ini. Saya tunjukkan data ini. Cerai boleh nikah lagi nih. Sedangkan di Alkitab nggak boleh. Sebenarnya kalian ini pengikut Yesus yang adalah Kristen atau bukan? Kalau kalian bukan pengikut Yesus atau RT 6, ya silakan, nggak apa-apa, sah. Sah. Itu malah diizinkan menikah lagi. Diizinkan 3 istri, 5 istri, boleh. Saya pernah tanya pendeta Melang, itu boleh menikah lagi karena masalah apa? Ya dia bilang di Alkitab ya seperti kayak narasi di bawah area 51 tadi. Sama, kalau berzina boleh pasangan Anda berzina. Tapi saya pikir-pikir ya, kalau umpama laki-laki di Protestan dia mau kawin lagi, mending dia pura-pura berzina. Pasti kan dia bisa menikah lagi kan? Iya, gampang tuh menceraikan istri kita kan? Benar. Gampang kan? Kalau Udah, selingkuh gampang saya. sekali. Selingkuh saya. Selingkuh, Cerai, berzina, ya cerai. Sudah menikah lagi, selingkuh lagi, cerai. Udah bosan saya dengan istri kedua, tinggal selingkuh, cerai. Bosan saya dengan istri kedua, selingkuh lagi. Dengan itu, cerai. Berapa kali kawin kalian? Itu aja lah kerjaan kalian. Selangkangan. Ya, ngeri kalau saya Elang ngomong nih, ngeri, pahit. Makanya apa bedanya kadang dengan RT 6? RT 6 boleh langsung 4 istri. Kalian itu kan harus cerai dulu di pengadilan. Tapi bisa berkali-kali. One by one. Sampai 100 kali boleh asal cerai di pengadilan sampai 100 kali. Kalau RT 6 batasnya kan sampai 4. Langsung ya. Sampai 4 batasnya. Ya, untuk langsung 4 istri. Kalian itu bisa 1000 kali loh, bisa 1000 kali. Yang penting cerai di pengadilan. Om Elang, jangan kejam-kejam, masa 1000 Om Elang. Loh, memang begitu faktanya, harus cerai di pengadilan. Memang pasangan yang tidak bersalah itu diizinkan menikah lagi kan? Contohnya saya ini mengulah terus cerai, suaminya mengulah. Artinya kan istri yang pasangan tidak bersalah itu kan boleh menikah lagi. Ya, sama-sama boleh menikah. Iya. Kalau yang berzina itu kan berdosa dia. Contohnya saya ini bosan dengan istri saya. Ini udah saya ini kan yang penting berzina. Nanti kalau udah berzina cerai. Udah saya berzina. Istri saya boleh menikah lagi. Nah, ketika dia istri saya menikah lagi, ini contoh ya, contoh. Karena peraturan gereja GBI, ini saya harus cari celah ini. Saya harus berzina biar cerai dengan istri saya. Zina udah cerai. Ya. Itulah salah satu jalannya. 1000 kali sampai tahan. Sampai tahan dia. Karena sahnya itu cerai yang memutuskannya. Ya. Om Elang, padahal di kisah itu kan Yesus itu benar-benar menuntut pengampunan loh Om Elang. Di situ Yesus menuntut pengampunan di kisah itu. Karena Yesus menantang orang-orang Yahudi dengan berkata, kecuali karena zina. Artinya mereka, kalau kamu berani lempar batu supaya dia mati. Iya kan? Narasinya kan begitu. Siapa yang tidak berdosa lempar batu. Kecuali karena zina, menurut hukum Musa lempar batu mati. Yesus menuntut kamu yang tidak berdosa harus lempar batu. Artinya Yesus menuntut pertama pengampunan dan ketaatan terhadap hukum Musa. Harus pilih di antara kedua ini kan. Nah, karena kamu berdosa, maka kamu tidak punya hak untuk menghukum mati. Jadi satu-satunya yang harus kamu buat adalah apa? Mengampuni, bukan mengizinkan. Betul. Ya kan, kasus yang dibawa oleh Yesus pada saat itu. Barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia telah berbuat zina. Menurut hukum Musa, kecuali karena zina, dia harus dihukum mati, raja mati. Nah, narasi yang Yesus bawa, barang siapa yang tidak berdosa, lempar batu untuk pertama kali. Hukum mati harus hukum menurut hukum Musa. Perempuan harus mati. Di situ Yesus menuntut.
Hukuman mati menurut hukum Musa atau pengampunan menurut hukum kasih. Nah, ketika kedua hukum ini tidak ditaati, siapa lagi yang harus ditaati di dalam poin ini? Benar, Iya. Om Elang sudah menjabarkan panjang lebar dari tadi itu. Memang saya pakar Lanjut, Om Elang. perkawinan dan cerai. Saya pakarnya. Saya sampai dibilang profesor perkawinan loh. Padahal biasa-biasa aja saya memahami ayat-ayatnya itu aja. Itulah bagaimana Yesus, perjanjian lama itu hukumnya kejam. Ya, hukumnya kejam. Makanya datanglah Yesus itu dalam perjanjian baru itu menyempurnakan hukum perjanjian lama tadi. Zina yang kedapatan zina tadi harus dihukum mati. Sebelum Yesus datang, itu banyak yang mati itu kedapatan berzina itu. Itu karena aib bagi bangsa Israel. Aib itu harus dimatikan itu. Ketika Yesus datang, yang berzina tadi, yang harus dihukum mati, meninggal, diberikanlah pengampunan, diampuni dan bertobat. Artinya diampuni dan bertobat kan tidak berzina lagi kan? Bertobat itu kan tidak berzina lagi. Artinya ada penyesalannya. Nah, berarti suami harus bisa memberikan pengampunan kepada istrinya yang bertobat tadi. Sehingga mereka menjadi satu. Tidak ada namanya perceraian. Nah, konteks di zaman sekarang di gereja Protestan itu kan cerai hidup. Gak ada mereka dihukum mati. Contohlah Yesus itu berikan pengampunan. Ternyata salah satu pasangan tidak bisa memberikan pengampunan. Jalan keluarnya harus cerai di pengadilan. Ini masalahnya. Mereka nggak bisa memberikan pengampunan karena kebencian, dendam yang masih ada. Kebencian, dendam. Sedangkan Yesus bilang, ampuni, hilangkan dendammu, hilangkan bencimu. Berikan pengampunan. Pengampunan itu sampai berapa kali? 7 kali 7 kali 7, nggak ada batas. Itulah Yesus. 7 kali 70 kali, Om. Ralat. 7 kali 70 kali. 7 kali 70 kali. Ya. Itu gak ada batas. Kan pengampunan. Jangan, kalau kamu memberikan pengampunan, artinya kan tidak ada cerai. Tidak ada cerai. Ternyata di Protestan itu nggak bisa mengampuni. Jalan keluarnya di pengadilan harus cerai. Setelah cerai, lalu nikah lagi, diizinkan menikah lagi. Inilah ajaran yang menentang Yesus. Para pendeta GBI, dengarkan saya. Tobat kalian, tobat. Kalian ubahlah itu, ya. Kalian ubah peraturan itu. Orang akan melihat apa bedanya. Orang RT 6 akan berkata, apa ubahnya kamu? Kami batasnya 4 kali menikah. Kalian bisa 1000 kali asal cerai. Kecil perkataan saya, sadis perkataan saya, tapi itu fakta. Fakta itu. Kalian yang penting cerai. Pasangan yang bersalah, tidak bersalah, boleh berkali-kali menikah. Boleh. Si Kristian, pendeta Kristen Pentakosta, setuju dengan pendapat saya. Si Kristen kan tahu kan, Ireno kan, kemarin yang debat sama saya, Ang Maria. Kristen teologi, ya. Bukan Kristen teologi, ada satu lagi, Kristen. Kristen yang itu, ya. Kristen Pendeta yang itu, ya. yang ngomongnya motong-motong terus itu, motong terus itu pendeta itu. Setuju saya dengan ini. Kan saya memberikan pencerahan. Kalau benar ya silakan Anda dukung saya. Kalau perkataan saya salah, silakan gugat saya. Saya kan berdasarkan Alkitab. Soal skriptura yang doktrin kalian. Ya. Saya justru bawa kalian ke sola kalian, sola skriptura itu yang tertulis. Ya. Yang ada cuma 2 hukum itu aja, Om. Nggak ada hukum yang lain. Gak ada hukum lain, pengampunan atau kematian, itu aja.
Cara hidup nggak ada dikatakan Yesus. Nggak ada ajaran Yesus cara hidup. Perkawinan itu hanya diputus dengan kematian. Nah, perkawinan yang berjinan itu disempurnakan Yesus dengan pengampunan. Nggak ada kata cerai. Nggak ada kata cerai. Ampuni. Kalau kalian benar-benar pengikut Yesus, berikan pengampunan. Tapi kalau kalian bukan pengikut Yesus, ya silakan cerai di pengadilan. Berarti kalian Protestan itu cerai di pengadilan itu kalian nggak cocok jadi Kristen. Kalian itu sama dengan RT 6. Ya ini nggak cocok karena harus dirajam, Om. Iya. Mereka itu cocoknya agama RT 6 ini yang Protestan. Nggak bisa memberikan pengampunan. Keputusannya di pengadilan. Aku nggak bisa suamiku berzina dengan istri. Oh, bercumbu, tersayat-sayat hatinya, ya tersayat. Ya, begitu juga kalau istrinya berzina, tersayat-sayat suaminya, nggak bisa berikan pengampunan. Padahal Yesus mengatakan, ampuni, aku pun tidak menghukum engkau. Artinya mengampuni, berikan dia pertobatan. Di Protestan nggak ada pengampunan. Kalau kedapatan berzina, langsung masuk pengadilan cerai, nikah lagi kita. Ya, itu jalan keluarnya. Karena memang itu peraturan gereja ini GBI, Gemit, GKI, Pentakosta, Karismatik, kecuali karena Cina. Karena Cina di situ dikatakan mati, hukum mati. Yang memisahkan tuh orang yang kedapatan berzina itu hukumannya kematian, pisahnya kematian. Jadi perkawinan itu dipisahkan oleh kematian kata Yesus. Ini zaman sekarang cerai hidup gampang kali nikah berapa kali bolak. Oke ya. Paham ya Protestan GBI, Gemit? Cobalah ubah ya yang profesor doktor ya. Dengarkan saya, ubahlah itu. Kalau kalian benar-benar ikuti ajaran Yesus, kematian yang memisahkan. Sama seperti pendeta Dulos. Kalau ada pendeta-pendeta yang mengatakan boleh orang yang cerai hidup boleh menikah lagi, itu pendeta palsu kata pendeta Dulos. Itu palsu. Itu pendeta Dulos yang ngomong itu. Ya, bahkan ada di gereja-gereja lain. Kalau cerai hidup, kalau di GSJA ya, cerai hidup itu kalau menikah lagi pendetanya dipecat di GSJA. Tapi mereka ini masalahnya cerai itu bisa karena Cina ini, makanya mereka ini bimbang. Ya, mereka ini bimbang. Masih Kecuali karena Cina boleh cerai. Nah, ini belum ada ketegasan di mereka. Berzina boleh cerai. Nah, kalau bercerai ini boleh menikah lagi nggak ini masalahnya? Itu belum ada kejelasan di GSJA. Padahal kata Yesus, ya, kalau karena zina itu kan hukumannya mati. Hukumannya mati. Nggak boleh cara hidup, nggak boleh. Yang ada hanya kematian yang memisahkan, itu kata Yesus. Tetapi faktanya boleh cerai karena zina. Itu ada, saya lihat itu GCA boleh cerai. Yesus nggak pernah mengatakan berzina cerai hidup, nggak ada. Perkawinan itu dipisahkan dengan kematian. Itulah zina tadi yang dihukum mati sesuai dengan hukum Israel. Makanya digantilah dengan pengampunan tadi. Pengampunan. Makanya kita kalau pengikut Yesus, mau sesakit-sakit apapun itu pasangan kita berzina, kalau kita benar-benar pengikut Yesus, ajaran Yesus, apa yang dikatakan Yesus, berikan pengampunan. Tuhan aja mengampuni ya Om ya. Pangkat kita apa sih? Iya, jadi memang berat ya kalau
itulah Katolik itulah yang betul-betul sesuai dengan ajaran Yesus. Tidak ada perceraian mau karena zina. Ya. Kalau sudah dipersatukan Allah, mau karena zina dia Om Elang, zina. saya boleh tanya Om Elang. Ya. Di Alkitab tuh berzina dalam konteks berhubungan badan atau gimana Om Elang? Ya berhubungan badan lah. Jadi zina ya. Bukan berzina lain. Kayak Iya. mau dia belum sampai kayak begitu. Pasangan suami istri kalau berzina kan pasti dia berzina dengan wanita lain, berhubungan dengan wanita lain kan. Nah, Kalau walaupun orang belum berhubungan badan, tidak boleh Om Elang. Tidak boleh juga. Barang siapa yang melihat perempuan lain dan menginginkan dalam hatinya, dia telah berzina dengan perempuan itu, kata Yesus. Barang siapa yang melihat seorang perempuan dan menginginkan dia di dalam hatinya, dia telah berzina dengan perempuan itu. Yang dituntut dari Kristus adalah kesetiaan. Kesetiaan, pengampunan, itu kasih. Yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Karena Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang adalah kasih. ya begini ya. Makanya berat kalau mengikuti Yesus ini, berat. Assalamualaikum. Oh, udah assalamualaikum gimana? Oke, saudaraku Ishak, dari mana? Protestan, Katolik, Muslim? Dari Alhamdulillah Islam. Ya, ada yang gini, sebenarnya kita nggak mau diskusi dengan Muslim ya, karena kita kan sudah beda ajaran ya. Nanti kalau kita jelaskan pun Anda tetap menolak karena iman Anda berbeda kan. Tapi kalau Anda mau bertanya tanpa menyangkal, tanpa membantah, boleh kami jawab. Boleh, kalau boleh bertanya. Ya, bertanya, tapi Anda nggak boleh membantah. Iya ya. Ya, gini, kebanyakan gini. Anda bawakan ketika kita membawa ajaran kita, Anda bantah dengan ajaran Anda, kan gak nyambung kan gitu. Ya kan? Saling bantah-bantahan kita kan. Betul. Iya, karena sudah beda ajarannya. Di Kristen nggak boleh nikah lagi. Di Islam boleh cerai nikah lagi, kan sudah berbeda ajarannya. Iya. Ya kan? Oke, silakan bertanya. Aku dulu mau apa nih, ngasih susu sama anak saya kayak Bispro juga. Siapa si Panda? Oke. Iya, pertanyaannya seperti ini, saudara. Oke, Ireno masih monitor. Masih Om Elang, masih. Oke, silakan dijawab dulu ya. Saya mau urusi anak saya dibangun itu ya. Kalau aku nggak sanggup, aku panggil ya Om ya. Hah? Kalau aku nggak sanggup, aku panggil ya. Aku kan masih belajar juga. Pertanyaannya, Sama lah, kita belajar juga. Ya, jawab aja sesuai dengan data kita. Kan tinggal. iya betul. Oke ya. Di kopi. Pertanyaannya seperti ini, saudara-saudaraku ya. Yesus ini kan wafat pada tahun 4 sebelum Masehi. Kristen itu kan dibentuk pada tahun 32 Masehi. Berarti pada saat Yesus wafat, beberapa tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian baru Kristen dibuat. Berarti kesimpulannya Yesus ini tidak mengenal Kristen. Tidak mengenal ajaran Kristen karena dia wafat 4 sebelum Masehi. Tapi Kristen dibuat pada tahun 32 Masehi. Pertanyaannya, apakah Yesus itu yang membuat Kristen atau tidak? Kayaknya narasinya yang agak sedikit berbeda. Kalau Yesus yang membuat Kristen, ya. Karena orang Kristen merujuknya kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Di Antioquia lah mereka untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen itu artinya milik Kristus. Kristianos, Kristos dan Anos dalam bahasa Yunani artinya milik Kristus, Kristianos. Jadi setiap orang yang mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang ke dunia, lahir dalam daging, dia adalah milik Kristus. Jadi kalau dibilang Kristus itu agamanya Kristen juga tidak tepat. Atau Kristus tidak mengenal Kristen pun tidak tepat juga. Karena merujukannya itu adalah Kristus. Gitu.
Kristen itu, kamu harus ngerti Kristen itu artinya pengikut Yesus gitu loh. Kristen itu dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai pengikut Kristus, tapi bahasa aslinya Christos anos, milik Kristus. Yang Iya, menjadi milik dan Kristus. Ya. saya mau menambahkan kalau dibilang ajaran Yesus, iya, itu ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Kalau diterjemahkan dari bahasa Yunaninya, di situ jelas dikatakan ada kata eklesia itu yang artinya gereja dan ada katolis itu yang artinya katolik. Jadi itu sudah ada dari zaman para rasul. Ya mungkin itu ya dari saya, setahu saya. Lanjut, Sak. Lanjut. Itu jawaban yang bisa kami berikan. Iya, nggak masalah. Bisa nggak masalah. dibuka aja di Kisah Para Rasul 9 ayat 31, Bang. Bisa dibuka terjemahannya di Alkitab Yunani ya, dengan bahasa Yunani. Nanti kelihatan kok. Ada kata gereja dan ada kata katolik di sana. Nggak masalah. Setiap jawaban saya terima dengan baik. Karena bagaimanapun juga setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, memiliki pengetahuan Betul, Om. yang luas. Saya juga punya mindset seperti itu dari dulu. Saya selalu mindset bahwa Tuhan datang tidak membawa agama. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Tapi ternyata setelah saya belajar sejarah, belajar histori, belajar juga lebih dalam lagi tentang Alkitab. Oh, Alkitab itu ternyata juga terjemahan dari bahasa Yunani. Dari situ baru mata saya terbuka. Jadi ya pesan saya belajar terus saja, Om. Nanti kebenaran itu pasti akan datang melalui hikmat dari Roh Kudus. Ya, siap. Itu aja sih paling pertanyaan saya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Mumpung Om Elangnya lagi ngopi kayaknya. Pertanyaan yang lain? Boleh? Boleh. Ini kan ruang diskusi, ruang dialog. Om Elang juga nggak suka terlalu berpolemik sih. Mungkin mau bertanya mengenai ini ya, Kidung Agung ya. Kidung Agung. 5:16 yang berbunyi Hiko mamtakhim dehlo Muhammadim zedodi fezeri beno Yerusalem. Manis tutur katanya ya, dia adalah Muhammad, dia adalah kekasih dan dia adalah temanku wahai putra-putri Yerusalem. Ini kan No, tidak seperti itu. Oke. Tapi dalam bahasa Ibrani aslinya seperti itu dibacanya. Dialeknya beda. Itu bukan dialek Arab. Itu dialek Itu bahasa Ibrani, bahasa Injil aslinya, Bang. Bisa dibuka. Enggak, tidak seperti itu. Ini aja Om, mudahnya gini, kalau kamu percaya itu, kamu harus menggunakan Alkitab Om. Soalnya kan rumpun bahasa. Gini, ini contoh sederhana saja. Bisa dan bisa. Abang mengerti kata itu? Bisa dan bisa. Bisa artinya dalam bahasa Indonesia dapat, bisa juga artinya racun ular. Yang disebut dengan diftong. Abang mengerti? Mereka satu rumpun bahasa, sama seperti kita bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu adalah satu rumpun bahasa. Bahasa Arab, Iya, Bang. bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, itu satu rumpun bahasa. Tapi terkadang dalam rumpun bahasa itu ada kata-kata yang memiliki bunyinya sama, tapi artinya berbeda. Contoh sederhana dalam bahasa Indonesia, kita kenal yang namanya dengan istilah diftong, atau satu bunyi yang memiliki dua makna berbeda, dua arti berbeda. Contohnya itu bisa. Bisa itu artinya dapat, bisa juga artinya racun ular. Berarti Abang setuju bahwa Yesus dan Isa sama kalau kita bicara tentang Secara ontologis fonetik. Yesus dan Isa itu sama karena menceritakan satu figur yang sama dengan kisah yang berbeda. Saya mengenal Om Elang itu orang Jawa dengan dialek Jawanya dan lain sebagainya. Tapi ada teman satu mengatakan bahwa Om Elang itu bukan orang Jawa karena dia cuma dia hanya lahir di Jawa. Tapi figur yang digambarkan adalah Om Elang itu sendiri. Gitu.
Kesalahan penggambaran dari figur itulah yang akhirnya mengaburkan makna sesungguhnya. Jadi ketika orang mengatakan Yesus dalam kekristenan dan Isa dalam Islam, itu berbeda. Berbedanya di mana? Berbeda dalam penggambarannya. Karena hendak menceritakan satu figur yang sama, di Katolik, Yesus itu memiliki ibu yang perawan. Di Protestan, Yesus itu memiliki ibu yang tidak perawan. Tapi tetap menceritakan seorang figur yang disebut sebagai Miriam Al-Azra. Menceritakan satu figur, jadi secara ontologis dia menceritakan satu orang yang sama, tapi memiliki makna yang berbeda, pengertian yang berbeda. Disitulah letak perbedaannya. Dan sebentar bang, ini di bawah kan ada yang bilang aku merubah ya. Di bawah kan ada yang bilang aku merubah. Aku benar-benar Kalau gini loh om, poinnya gini om. Kalau saya yang malu sih mengais-ngais kebenaran dari halamannya orang gitu loh. Gini. Tunjukkan kebenaran dari halamanmu sendiri. Kalau kamu mengais-ngais dari halaman orang, tapi kamu tidak menggunakan hukumnya orang itu kan konyol mas. Ini kan bertanya bang. Iya gak? Maksudnya kamu bertanya, tetapi kan sama aja. Logikanya kan gitu. Yang penting mindsetnya itu bermain. Nggak mungkin kan aku nanya mengenai agamaku. Nah, yang penting mindsetnya itu bermain. Jadi kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa penggambaran 516 bang, 516 bahasa Ibraninya ya, original teksnya. Apa itu? Di bab 16 ayat apa tuh? Di mana ayatnya? 516. Oke, Ini 516. Oke, kita lihat konteks. Mahmadim. Ya. Gitu ya. Iya. Yang apa? Mahmadim yang apa istilah? Yang mulia ya, kalau tidak salah. Yang manis atau apa? Yang terpuji. Ada yang terpuji. Iya, di Nah, Alkitab kalau TB kalau misalnya sekarang pakai bahasa memang yang Yunani manis lagi, tutur. nanti Parakletos lagi ke perjanjian baru. Panjang Ya memang lagi. bang, di Alkitab TB-nya kan di situ tutur katanya dia yang manis, tapi di perjanjian yang lama kan itu ada mengarah yang memang terdengarnya sama ya. Saya Lagi tidak nih, mengklaim ya, ini saya tidak mengklaim. Sederhana saja. Nama saya adalah Salam. Salam itu artinya apa? Apakah saya salam itu, ataukah salam itu adalah sebuah ungkapan? Jika yang merujuk adalah sebuah ungkapan, berarti saya bukan ungkapan itu. Begitu juga dengan kata Mahmadin. Terpuji tutur katanya. Dia seorang yang santun dengan tutur katanya yang terpuji. Apakah dia yang terpuji atau tutur katanya itu yang menjadikan dia itu terpuji? Begitu. Kalau nama saya adalah Salam, apakah Salam itu adalah saya? Tidak. Karena makna dari salam itu baik, maka saya dinamakan Salam. Begitu. Jadi ini tidak merujuk kepada minta maaf, dia yang nanti datang di abad ke-6 itu. Tidak. Oh, nama dia Untung. Apakah dia itu yang menghasilkan keuntungan untuk orang lain? Kan tidak. Namanya saja yang untung, tapi dia bukan untung itu. Paham maksud saya sampai di sini? Paham bang. Tadi saya jelaskan tentang beda sama bunyi dengan beda artinya. Paham itu. Ayah saya memberi nama saya Untung. Tapi sebelum ayah saya memberi nama saya Untung, seluruh dunia telah menggunakan Untung untuk sebuah kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Apakah saya yang menghasilkan sesuatu? Kan tidak. Begitu. Iya bang. Nah, kebiasaan orang-orang Timur Tengah itu memberi nama seseorang sesuai dengan apa yang mereka
anggap sebagai sesuatu yang luar biasa begitu. Contoh sederhana. Israel. Kenapa Tuhan memberi nama Israel kepada Yakub? Karena engkau akan menjadi bapa dari 12 suku. Kenapa merubah nama Abram menjadi Ibrahim? Karena engkau akan menjadi bapa semua orang percaya. Kenapa memberi nama Petrus kepada Simon? Ada artinya, ada maknanya. Jadi makna ada lebih dulu, baru dinamakan kepada orang itu. Nah, ini tidak berarti bahwa orang yang di kemudian hari nanti datang adalah yang dimaksudkan itu. Tidak. Kelanjutannya lagi ada di saya lupa ayatnya. Dia akan diambil dari tengah-tengah saudaramu, dari tengah-tengah kaummu. Nah, dari tengah-tengah saudara dan kaummu itu kan hanya ada 12. Yang 12 dari yang sebelahnya lagi. Jadi gagal di situ. Secara kritik teks gagal di situ. Itu tidak bisa diterima ya. Itu kan yang kalimat akan kubangkitkan seorang ya. Benar Ya. nggak? Seorang Itu nabi, dari tengah-tengah saudaramu, dari tengah-tengah kaum keluargamu. Bentar aku coba buka ya. Dilanjutkan. Sebentar. Kami mengerti itu, kami paham itu. Karena konsisten. berikut Dia harus orang konsisten. Dia bawa ayat itu, dia harus mempercayakan semua di ayat Alkitab. ya, karena orang Yahudi haram hukumnya bergaul dengan goim, haram hukumnya. Maka bagaimana mereka menulis itu dalam teks suci menurut mereka itu tidak boleh keluar dari koridor itu, tidak boleh. Jadi ketika kita yang dari luar mengambil itu untuk memvalidasi diri kita di luar, kita sudah salah. Kalimatnya seperti ini kan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Saudara bangsa Arab maksudnya. Pertanyaannya, saudaramu yang dikatakan di situ adalah bangsa Israel dan mereka memiliki 12 bersaudara. Ini di luar Ismail karena Ismail berasal dari Ishak. Kalau kita secara genealogis, kita main logika secara genealogis. Abraham memperanakan Ismail dan Ishak. Ishak memperanak Yakub. Yakub memperanak 12 anak yang menjadi 12 suku Israel. Ayat itu datang atau turun kepada keturunannya Yakub. Jadi itu sudah di luar silsilahnya Ismail. Tidak lagi kena sama Ishak juga. Karena Ishak memiliki anak 2, Esau dan Yakub. Kalau mau diterapkan lebih dekatnya adalah keturunan Esau, Tapi bukan keturunan Ismail. di Alkitab Sabda beda lagi nih. Ininya apa sih bunyinya aja yang berbeda ya. Aku bacain lagi. Seorang nabi akan kubangkitkan, mana sih kecil banget tulisannya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Bentar dulu. Itu ayat ke berapa? Biar kita baca dulu. Ayat 18 di Alkitab Sabda. enggak, nama kitabnya. Ulangan. Ulangan, oke. 18 di Alkitab Sabda, ininya website. Ulangan berapa? 18 Alkitab Sabda. Ya, ulangan 18 Iya, ayat 18. 18. Webnya Alkitab Sabda ya, Bang? Iya. Gitu. Oke. Ulangan 18 ayat 18. Nah. Bentar. Ini saya apakan dulu nih. Oke, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.
Oke, Betul. orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku daripada. Iya, oke, silakan. Jadi pertanyaannya itu dari antara saudara mereka, dari itu kan ada kalimat dari antara saudara mereka, berarti bukan dari saudara itu tapi di antara saudaranya lagi yang lain atau tidak? Mereka itu kan mereka ada 12 bersaudara. Mereka 12 bersaudara. Jadi satu dari ke-12 itu akan lahir. Satu dari ke-12 itu akan lahir. Mengerti? Jadi tidak bisa keluar dari bilangan 12 itu, tidak bisa. Karena merujuk pada bilangan 12 itu. Kalau kita ke atas lagi dapatnya 2. 2 ke atas lagi dapatnya 2. Nah, 2 yang pertama itu sudah terpisah Esau dan Yakub. Di atas lagi itu ada Ishak dan Ismail. Jaraknya sudah lebih jauh. Nah, yang ayat itu maksudkan adalah mereka itu adalah yang ke-12 itu. Kalau misalnya naik lagi ke atas cuma 2, kata yang dipakai bukan lagi mereka, tapi dia. Atau engkau dan dia. Bukan lagi yang dipakai adalah kata mereka. Karena mereka itu jamak. Jamak yang banyak itu. Dalam tata bahasa Indonesia pun pasti kita mengerti. Kata mereka itu merujuk kepada yang kumpulan yang bagaimana. Ini ayat untuk siapa? Itu ayat Maksudnya, untuk Kristus Yesus. Ini yang dikatakan kepada siapa? Itu ayat untuk Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus lahir dari keturunan dari keturunan Yehuda yang memiliki 11 saudaranya yang lain. Jadi mereka genap 12. Toh dalam bahasa Indonesia saya masih tetap menggunakan kata mereka yang 11. Ini tata bahasa Indonesia. Itu saja kita sudah paham. Ayat itu merujuk pada Yesus Kristus. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu ada bersama-sama dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yang berbicara tentang firman, firman itu kutaruh dalam mulutnya. Dalam mulutnya siapa? Mulut dia yang diam di antara kita. Nah, iya itu kan kayak nubuat ya. Kita bisa bilang nubuat lah. Iya, Om. Nampalan. Mulut bukan taruh di memang pedang. dibuat. Iya. Jadi nabi yang udah dibangkitkan itu di antara saudara mereka itu siapa gitu? Yang di kalau Yesus itu kan nggak mungkin nabi dong. Dia Tuhan dong. Yesus juga nabi. Yesus juga nabi. Juga Dia nabi ya, adalah- juga nabi ya. Dia adalah nabi. Nah, Melkisedek. jadi kitab Dia itu, juga adalah raja dan dia juga adalah imam. nah iya Bang. Jadi ayat itu sudah ada ketika sudah pasti. Salve Romo kafe ada. Romo kasih ada. Oke, begini, Ishak begini ya. Hmm, Itu kan di dalam ulangan ya. Ulangan itu menceritakan tentang Israel. Mengulang lagi cerita Israel itu. Iya, Namanya kitab ulangan. Kejadian itu menceritakan tentang peristiwa. Keluaran itu menceritakan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu makanya dikatakan keluaran. Ulangan menceritakan lagi tentang ulangan. Bilangan. Nah, banyak nanti kata-kata angka-angka di dalam bilangan. Oke, biar paham dulu. Di situ duduk masalahnya. Nah, kalau kamu mengatakan ini ayat 16 ini seorang nabi akan dikebangkit, ini bisa banyak nabi akan muncul. Di Yesaya juga nabi, Yesus juga dipanggil nabi, Yeremia juga nabi, bukan kepada nabi kalian, bukan. Ini kalau kita cerita Musa ini 1300 sebelum Masehi. Sedangkan ya, kalau kita berbicara Musa, Abraham, Musa itu kalau dikatakan Abraham itu 1300 sebelum Masehi. Ya. Nanti Musa lagi agak ke depan dia, maju ke depan, setelah Abraham baru Musa. Nah,
itu kan bertambah lagi tahunnya 1300 menjadi contohnya 1000. Nah, ini pasti nubuatannya kepada nabi-nabi ke depan. Banyak nabi akan muncul. Ya. Bukan merujuk kepada nabi kalian. Kalian kan muncul kan di abad ke-6. Ini masih ada banyak nabi yang akan muncul. Ya. Itu jangan cepat-cepat menyimpulkan nabi kalian itu sesuatu yang salah, ya, sesuatu yang salah karena gini. Ismail itu bukan anak yang dijanjikan, bukan. Itu ada ayatnya nanti. Walaupun dia Ismail itu dari Abraham tadi, itu tetap Allah menginginkan dari Sarah, itu anak yang dijanjikan dari Sarah, itu ada ayatnya. Jadi Ismail tetap dia diberkati katanya. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan banyak kata Allah ya, tetapi bukan dia sudah berpisah, jadi nggak ada hubungannya dengan Ismail, begitu ya, biar tahu alur ceritanya. Oke, baik, selamat malam Romo. Oh iya, sore. Ini orang Muslim Romo, Ishak ini. Oh iya, dia mau bertanya Romo, karena dia bawa ayat seolah-olah ulangan 5 ya, sorry ya. Ulangan 18. Ulangan 18 ayat 15. Coba dibaca. 15. Ulangan nih. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, dia langsung merujuk kepada Nabi Muhammad, begitu ya Ishak ya? Enggak langsung merujuk sih, lebih tepatnya mempertanyakan. Oke, mempertanyakan nih. Jadi jadi mempertanyakannya itu nabi saya mengerti. yang udah Silakan, Romo. Kidung aku nanti yang ada kata-kata di situ tadi yang Sebentar dulu katekis. Karena orang Israel tidak bisa omong langsung dengan Tuhan Allah, itu ayat 16-nya. Iya, jadi pertanyaannya Saya itu jelaskan Ishak, nanti saya jelaskan. Oke. Elang, engkau siap ayat 16-nya juga, karena orang Israel tidak bisa omong langsung dengan Allah, karena siapa yang melihat Allah akan mati. Iya Romo. Tolong baca ayat 16, tadi kan 15. 16 ya. Tepat 16, seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengarkan lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Oke, jadi makanya ayat 15 tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa aku akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudaramu? Kenapa? Karena ayat 16. Orang Israel tidak bisa omong langsung dengan Tuhan Allah. Kenapa? Karena siapa yang melihat Tuhan akan mati. Apalagi melihat wajah Tuhan akan mati. Karena itu orang Israel minta supaya utuslah nabi. Seperti itu. Makanya di dalam Ibrani 1:1 sangat jelas. Pada masa lalu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Tetapi pada saat akhir ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Sebenarnya kalau kita cek lagi di Kisah 2 ayat 22-23, Petrus mengutip kembali Ulangan 18 ayat 15-16. Coba engkau sandingkan ke Kisah 2 ayat 22-23. Ketika referensi yang sama ketika Petrus omong tentang Musa yang omong seperti itu kepada Yesus. Makanya Petrus kembali mengulangi ulangan Deuterokanum dalam Spanyol. Ulangan 15-16 kembali lagi di dalam Kisah 3:22-23. Coba dibaca. Kisah 3 ayat 23 ya Romo. 22-23. Kisah 2 ayat 22-23 Romo ya. Oke, saya baca ya. 22 ayat
sampai 23. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Halo. Ya, Romo, udah. Oke, referensi kembali kalau kita di dalam pembelajaran kitab suci, referensinya kembali dari Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 ini adalah ketika Musa berbicara pada saat itu. Jadi, kalau pertanyaan ini kembali lagi kita tanya, kalau itu referensinya kepada Muhammad, bagaimana supaya sampai kepada Muhammad ketika Muhammad dalam pengertian Islam, minta maaf teman-teman Islam, kelahiran Islam di abad ke-6, abad ke-7 sesudah Masehi. Jadi ada dari Isa ini kelanjutan sampai kepada Muhammad, bagaimana proses? Itu juga menjadi pertanyaan. Kalau seandainya Musa adalah nabi Isa adalah nabi ke-24 dan Muhammad adalah nabi ke-25, bagaimana proses dari Isa ini yang di tahun 33 Masehi sampai kepada abad ke-6, jadi 600 tahun, 700 tahun setelah Isa Al-Masih ini. Karena itu kalau kita pakai referensinya kitab suci, saudaraku Ishak, tidak ada hubungan antara Muhammad dan pewahyuan di dalam kitab suci. Mungkin bisa mengerti Ishak? Karena referensi yang dibuat oleh Petrus tadi adalah kembali kepada yang dipanggil dari antara saudaramu menjadi nabi. Dan karena itu kalau kita sandingkan ke Roma bab 1 ayat 3 yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Makanya kalau di dalam silsilah Yesus Kristus punya, di dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17 sangat jelas keturunan daging Yesus punya itu dari mana. Kalau tidak percaya, kita lihat kembali ke Matius 1 ayat 1, silakan silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1. Om katekis masih monitor ini. Oke, baik. Saya baca ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda. Oke, kita lihat itu dari mana tadi mulainya? Dari silsilah inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Anak Abraham. Daud. Anak Abraham. Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Oke, 12 ya. Kenapa Yehuda? Nanti Yesus datang dari Yehuda, oke? Dari 12 suku itu Yesus nanti datang ke Yudaisme, Yahudi. Dalam pengertian itu Yesus datang dari silsilah Yehuda ini. Oke, pertanyaan saya di situ di dalam kitab suci Ishak, dalam kitab suci kekristenan dan keyahudian dalam pengertian ini, di situ Ismail tidak ada lagi, karena dari silsilah sampai ke Yesus adalah dari Ishak ke Yakub, Yakub ke 12 rasul, 12 suku Israel, dan dari 12 suku Israel itu datanglah Yesus. Karena itu kalau kita mau sandingkan, saya tidak mau sandingkan Al-Quran, tapi sandingkan kitab suci, di situ tidak akan disebut lagi Ismail. Mungkin Ishak bisa mengerti. Ya, silakan Ishak.
Iya, iya, mengerti. Berarti nggak ada Karena hubungan dengan Ishak ini. Udah pergi Ishak kemana? Entah kemana kita nggak tahu. Ini ada. Ada nggak suaranya? Enggak. Ya Ishak. Dan engkau tahu Ishak artinya apa? Ishak itu nama saya. Ya artinya apa? Nggak tahu artinya apa. Artinya Allah membuat saya tertawa. Karena ketika Sarah dikunjungi di dalam Kejadian 18, dalam percakapan selanjutnya, Sarah masih menantikan kelahiran anaknya dan belum dapat anak. Lalu dua orang kunjungan dari surga itu mengatakan, tahun depan nanti ketika kami datang lagi, Sarah sudah menggendong seorang anak laki-laki. Dengan demikian Sarah tersenyum bahagia. Makanya anak yang lahir kemudian diberikan nama Ishak. Artinya Allah membuat saya tertawa, Allah membuat saya bahagia. Jadi Ishak namamu artinya Allah membuat saya tertawa. Tetapi ini artinya Eliakim, Yahweh. Oke? Dalam pengertian karena dia anak Abraham, dari Ishak ini lahirlah siapa? Ireneo? Yakub, Dan siapa? Yehuda. Enggak. Dari Ishak ini lahirlah dua Dua anak, Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Yakub. Esau hilang dalam pengertian karena hak kesulungan. Bisa mengerti? Hak keturunan. Oke. Ya, Romo. Dan mulailah sejarah Ishak, Yakub, 12 rasul sampai dengan Yudaisme. Sampai dengan Kristianisme karena Yesus lahir dari keturunan Daud. Begitu Ishak. Ishak namamu artinya Allah membuat saya tertawa. Bahagia. Oke? Dalam pengertian itu. Iya. Mungkin ada ya pertanyaan terakhir jika dikenankan. Pertanyaan yang apa ya? Yang membuat saya bingung. Bukan bingung juga sih. Tunggu. Ishak, kamu ini yang dari aliran baru itu ya? Suaramu saya kenal ini. Enggak, saya baru aja on lagi TikTok, baru wisuda juga. Oke. Iya. Aliran baru gimana? Elang, tadi kamu tidak baca ini kisah 3:22-23. Tadi kamu baca apa? Saya bingung tadi. Saya baca Romo tadi kisah 3 ayat 22 Coba 23. kisah 3 ayat 22-23. Itu sama seperti yang di Ulangan 18 ayat 15-16. 22-23 Romo kan? 23. Atau tadi saya baca kisah 2 tadi. Iya, mungkin kamu baca di kisah 2, makanya saya bingung karena tidak ada Musa yang kamu baca tadi. Kisah 3 ayat 22-23 ya. Oke. Iya. 22. Oke, bukankah telah dikatakan Musa? Ya betul, saya salah Romo. Itu makanya tadi kamu salah karena Abdul Andang ini. Makanya saya bilang katekis masih monitor saya. Makanya tadi saya bingung kok. Ini kan pernyataan ulangan ulangan 18, 15, 16 itu diambil oleh Petrus ketika berkhotbah. Iya, betul. Ya, setelah ini Pentekostas, makanya Iya. apa Nggak kata nyambung, Petrus? nggak nyambung ayatnya, betul. Nggak nyambung. Makanya Ya, tadi betul. kamu baca nggak nyambung. Saya tadi rada-rada 2 atau 3 ayatnya benar Romo, 22 dan 23. Cuma Makanya tadi pasalnya yang nggak nyambung tadi. di Ulangan 18:23 Om Montan, saya akan mengangkat seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Maka di sini Petrus dalam khotbahnya kepada orang Israel yang sudah dibaptis ya teman-teman di hari Pentekostas, dia omong ini loh kegenapan dari apa yang di Musa katakan di dalam Ulangan 18:15. Oke, silakan baca. Katekis, Kak Sintul masih mau bisa monitor Kak Sintul. Ya, Katekis, silakan dulu Katekis. Ini saya sudah capek ngomong dari tadi, makanya saya. Oke, silakan. Kamu sih berdebat dengan Yudas of Rome. Iya, udah panjang tadi 3 jam saya debat. Jadi silakan Katekis. Oke. Nomor apa tadi? Kisah 3:22-23. Kisah para Rasul bab 2 Bab 3 ayat 22-23.
Kisah para Rasul bab 3 ayat 22 sampai dengan 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Artinya Yesus adalah kegenapan dari Ulangan 18 ayat 15. Juga pernyataan yang sama. Saya akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Juga di sini sama yang dikatakan oleh Petrus di dalam khotbahnya setelah Pentekostas. Karena seperti yang dikatakan oleh Musa kepada bapak-bapakmu, Tuhan akan mengangkat, menghidupkan, membangkitkan seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Jadi referensinya Petrus adalah kepada Yesus karena dia sementara berkhotbah setelah Pentekostas tentang Yesus. Oke, jadi ketika tadi dibaca, saya bilang kok nggak nyambung ini ayatnya. Oke, saya jadi bongkar juga lagi nanti. Padahal saya nggak mau bongkar nih, lagi baring-baring sore ini. Oke, jadi silakan bisa mengerti Ishak. Hal membuat saya tertawa. Mengerti Bang. Yuk silakan yang lain. Tadi mau tanya ya Ishak, yang lain atau gimana? Lanjut Ishak, lanjut Sak. Pertanyaan yang ketiga tadi. Lanjut Ishak, mumpung ada narasumbernya di atas Ishak. Kalau saya Ishak sampai jam 6 pagi saya tempuh nih, nggak apa-apa karena besok libur. Kan besok hari ini kan merah kan, nggak apa-apa. Silakan Ishak. Iya. Sebelumnya mohon maaf juga jika pertanyaan saya yang tadi menuai banyak konflik yang mengenai Kidung Agung. Saya tidak bermaksud untuk apa-apa, kok cuma ingin bertanya aja gitu. Dan mengenai pertanyaan yang terakhir, masih mengenai yang tadi itu, cuma pertanyaannya siapa nabi yang membawa kitab terakhir yang diturunkan Allah Bapa ke seluruh umat manusia? Nabi terakhirnya siapa dalam Kristen? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke saudaraku, Keyahudian dan kekristenan kitabnya tidak diturunkan, kitabnya ditulis. Bisa mengerti pemahaman itu dulu. Saya mengerti kalau dalam keislaman kalau diturunkan, tetapi di dalam Keyahudian, ini yang saya jelaskan karena itu sangat berbeda pemahaman dengan Islam. Islam kan Al-Qurannya diturunkan kan? Betul. Oke. Jadi ingat bahwa proses untuk penulisan kitab suci itu perjalanan panjang. Dimulai dari Ibrani 1:1 katakan bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi dan tidak disuruh menulis, oke? Dalam pengertian itu. Oke. Jadi proses penulisan itu panjang sekali. Dari zaman Abraham mulai dari yang namanya tradisi lisan. Tradisi lisan dimulai sekitar 1800 sebelum Masehi ya, dengan Abraham dan semua proses panjang, dan mulailah namanya itu kompilasi atau bagian-bagian kecil mulai ditulis pelan-pelan. Contohnya ditulis ketika pembuangan di Babel, dan waktu itu di Babel ada dewa yang namanya Marduk, yang bagi orang Babilonia dia itu yang paling kuat. Karena ketakutan nanti orang-orang Israel akan melupakan Yahweh yang mengatas, yang melebihi Marduk itu, maka dimulailah penulisan kecil, fragmentasi kecil tentang penciptaan. Jadi penciptaan 1 sampai 1, 2, 3 sampai 4 berusaha ditulis di Babilonia ketika dalam pembuangan Babilonia. Namanya fragmentasi kecil, pendek, dan seperti itu. Oke, perjalanan panjang. Karena di dalam perjanjian lama ada 3 jenis kitab.
Yang namanya, yang pertama kitab-kitab historis itu 27. Lalu kitab nabi-nabi dan kitab sapiensiales, artinya kitab-kitab tentang kebijaksanaan. Contohnya puisi, Kidung Agung, Mazmur, doa dan puisi. Jadi kitab-kitab itu Perjanjian Lama punya tiga ini apa nama yang apa nak? Tiga bentuk ya. Model. Tiga apa namanya? Halo? Model. Bukan, macamnya tiga bukan versi, namanya tiga kategori ya teman-teman. Tiga kategori dalam Perjanjian Lama yang adalah yang pertama kitab-kitab historis, itu ada 21 kitab. Kitab sejarah. Kitab sejarah. Ya sudah, sejarah. Kitab Dari para Nabi 16 dan 16 dan sapiensiales. kebijaksanaan. Seperti itu, saudaraku. Jadi tidak soal itu kitab suci turun dari surga, tidak. Kemudian nabi-nabi terakhir dalam pengertian karena orang-orang Yahudi diaspora di Alexandria Mesir, mereka menggunakan kanon Septuaginta atau kanon 70 atau yang kita namakan kanon Alexandria. Di situ ada namanya kanon kedua yaitu Deuterokanonika. Itu berisi 7 kitab kanon kedua sampai dengan Makabe 212 Makabe dalam pengertian itu. Jadi kalau ditanya nabi-nabi terakhir sebelum Perjanjian Baru adalah 7 nubuatan terakhir yang kita namakan Deuterokanoni, karena itu dikanonkan 250 tahun sebelum kedatangan Mesias Yesus, nubuatan-nubuatan terakhir seperti itu. Oke. Kita tutup Perjanjian Lama. Oke, dengan Deuterokanonik. Sekarang pertanyaanmu, nabi terakhir siapakah sih di dalam bagi kekristenan? Kita juga punya yang namanya Yohanes Pembaptis yang menubuatkan terakhir sebelum sampai ke Yesus. Karena itu bagi kekristenan, Yohanes punya peran penting sebagai seorang yang berteriak di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, siapkanlah jalan baginya. Jadi nabi yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus di dalam kekristenan. Karena itu bagi kami orang Kristen, nabi terakhir untuk menyiapkan jalan masuknya Yesus yaitu Yohanes Pembaptis. Tetapi dia sudah masuk dalam kategori Perjanjian Baru. Bisa. Jangan tanya orang Yahudi. Orang Yahudi punya nabi, oke? Dan semua Perjanjian Lama Allah berbicara kepada nenek moyang kita dalam pengertian orang Yahudi melalui para nabi. Tetapi bagi kekristenan, masuklah sebagai kegenapan dari Perjanjian Lama, maka masuklah sebuah Perjanjian Baru. Maka karena itu Perjanjian Baru ini dimulai dengan suara yang berteriak di padang gurun, siapkanlah jalan, luruskanlah jalan baginya. Karena itu bagi orang Kristen, nabi terakhir sebelum masuk ke Kristus adalah Yohanes Pembaptis. Ishak. Ya paham. Makasih jawabannya. Silakan teman-teman mau tambah, silakan. Ya mungkin yang lain mau nambahin atau gimana? Saya terima semua jawaban, saya terima, tidak saya bantah dan tidak saya apa-apakan.